Oke sobat-sobatnya, bagi teman-teman yang mungkin mengalami permasalahan yang sama seperti yang dulunya pernah saya alami, tapi alhamdulillah sekarang ini sudah selesai ya, artinya sudah sembuh nih untuk penyakit yang ada di motor NMAX saya. Ya mana di sini tentunya banyak juga teman-teman yang mencari tahu yaitu penyebabnya dan solusinya kalau misalkan kita itu memiliki sepeda motor yang mereknya NMAX. Ini adalah ciri khasnya itu setelah kita pakai dalam waktu tertentu itu ada suara gredeknya ya, yaitu ketika kita mau jalan apalagi mesin dalam keadaan yang belum panas, masih dingin, itu ada suara gredeknya. Nah, berikut ini saya akan berbagi pengalaman kepada teman-teman terkait tentang penyebab motor NMAX itu ada suara gredek ketika kita nyalakan dan kita masih di awal pemakaian sebelum panas ya, dan solusinya bagaimana. Ini berdasarkan dari pengalaman saya sendiri dan juga berkonsultasi dengan bengkel favorit saya ya. Nah teman-teman, sebelumnya di sini kita perlu ketahui ya bahwasanya sebelum kita itu jalan-jalan liburan atau kemana, tentunya di sini pemilik Yamaha NMAX ini jangan lupa untuk mengecek secara berkala, yaitu untuk variabel transmisinya atau CVT-nya teman. Karena untuk sepeda motor NMAX ini merupakan salah satu varian dari motor matic ya. Ini adalah menggunakan CVT teman-teman. Jadi kita pastikan beberapa komponen penting terdapat di dalam CVT motor matic ini, seperti Yamaha NMAX ini sebagai contohnya. Nah, salah satunya itulah fan belt ya, fan belt atau V-belt. Jadi fan belt atau V-belt itu adalah berada di dalam komponen ini teman-teman. Nah seperti itu. Jadi di sini perlu kita ketahui bahwa untuk V-belt itu fungsinya adalah untuk meneruskan power atau tenaga yang dihasilkan oleh mesin ya, yaitu menuju ke roda belakang ini. Nah, jadi V-belt itu meneruskan tenaga yang dihasilkan menuju ke roda belakang sehingga roda belakang ini nanti bisa berputar dan juga bisa berjalan ya. Nah, seperti kita ketahui bahwa untuk V-belt itu memiliki bahan karet ya yang dicampur dengan serat kawat baja. Dengan bahan yang kuat itu V-belt mampu menahan gesekan antara pule depan dengan belakang ya. Jadi sama seperti komponen di mesin V-belt di dalam CVT motor matic juga perlu dicek secara berkala teman-teman. Nah, samanya kalau misalkan kita menggunakan sepeda motor yang ada rantainya ya, gear dan rantai itu kan juga kita harus cek secara berkala nih. Begitu juga dengan motor matic itu juga harus kita cek secara berkala teman-teman. Nah ini jangan sampai V-belt ini nanti putus sebelum kita jalan-jalan atau touring. Nanti kita bisa sedih ya kalau misalkan perjalanan kita itu akan tertunda, bahkan juga bisa batal. Nah di sini untuk efek V-belt putus itu tentu saja nanti motor matic itu akan kehilangan power lantaran tidak ada pengantar tenaga dan juga pengusungnya ya, tidak apa penghubung pule ke roda belakang. Selain itu juga bukan tidak mungkin dapat merembet ke komponen lainnya. Dalam CVT motor matic ini kan ada banyak banget ya. Jadi nanti kalau misalkan nggak segera kita atasi, ini nanti akan menyebabkan nanti bisa merembet ya, yaitu untuk kerusakannya itu. Jadi di sini kita perlu segera cek. Kalau misalkan teman-teman sudah ada suara gredek itu, dicek ke bengkel, tentunya bengkel kepercayaan kita, supaya nanti nggak ada salah penanganan ya. Segera kita ganti apakah nanti V-beltnya itu sudah aus ataukah belum aus, apalagi nanti putus ya. Nah itu, jadi kalau saya pribadi itu kemarin saya bawa ke bengkel saya, itu adalah disampaikan bahwa memang untuk sepeda motor matic di sini ada periode penggantian V-belt ya. Ini mirip-mirip dengan komponen CVT motor matic lainnya, termasuk juga untuk Yamaha NMAX ini pun juga akan sama. Jadi hampir sama penggantian V-belt dan juga komponen lain, yaitu beda sedikit ya. Kalau misalkan yang low price model atau LPM itu di sekitar 24 ribuan kilometer, tapi kalau misalkan Aerox dan NMAX itu maksimal bisa 25.000 kilometer. Nah ini teman-teman, ini adalah dari bengkel resmi di Yamaha ya. Nah kemudian juga disarankan bahwasanya pemilik Yamaha NMAX untuk mengecek kondisi V-belt ini secara rutin ya. Tapi perlu diingat untuk perawatan tetap di 10.000 sampai dengan 11.000 km atau 1 tahun sekali untuk penggantian V-beltnya, dan komponen di dalam CVT itu 2 tahun, itu dijelaskan ya. Kalau misalkan saya ini kan mengganti oli itu sekitar 1.500 sampai 2.000 km sekali itu kan kita ganti oli nih. Namun untuk penggantian V-belt itu adalah seperti tadi, ini untuk NMAX saya nih. Nah kalau misalkan sebelum itu kita ganti gimana? Nah kalau misalkan kurang, ini dari jadwal yang disarankan itu sepertinya nggak apa-apa sih, tapi
kalau lebih sebaiknya ya jangan gitu ya. Nah itu, jadi kalau misalkan teman-teman di sini mendapatkan kondisi motornya itu adalah kondisinya gredeg, itu silakan teman-teman dicek yaitu untuk V-beltnya. Kalau misalkan motornya itu sudah berusia setahun setengah atau 2 tahun, minimal 2 tahun lah ya, ada suara gredeg itu saya rasa di setiap motor matic itu nanti sama saja ya. Jadi untuk nanti kentara atau enggaknya itu tergantung juga dari pemakaian juga ya. Nah ini supaya nanti tidak merembet ke yang lain teman-teman. Jadi bagi teman-teman yang mungkin memiliki motor matic NMAX ini ada suara gredeg, ini silakan segera saja untuk dicekkan ke bengkel, yaitu nanti akan sembuh dengan sendirinya ketika kita ganti V-belt. Jangan lupa juga untuk diminta cek untuk komponen lain apakah juga perlu diganti ataukah tidak, tentunya pada bengkel kepercayaan kita ya. Jadi kemarin saya bawa ke bengkel, kemudian saya ganti V-belt, dan alhamdulillah sekarang itu tarikannya sudah enteng seperti motor yang dulu baru saya beli ya, alias suara gredegnya itu sudah sembuh teman-teman.